Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qahiri fawqa ibadihi. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa imamina wa qa'idina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan di malam hari ini kita sudah memasuki bulan Jumadil Akhir, dan di bulan terakhir tahun 2024 kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufiknya untuk bisa kita sama-sama memulai hari baru melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah. Tentu dengan bertambahnya umur kita, jemaah sekalian, kita jadikan bahan evaluasi untuk kita mudah-mudahan bisa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah tutup umur kita nanti dengan husnul khotimah beribadah kepadanya dan bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Salawat dan salam juga mari kita sampaikan pada Sayyidil Mursalin Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita harapkan syafaatul uzmanya di hari mahsyar. Mudah-mudahan beliau pun mau mengambil kita sebagai umatnya, dan beliau atau Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita bersama beliau di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hari ini di pertemuan pertama bulan Desember kita akan kembali membahas tema seputar ilmu fikih. Masih kita akan membahas bab yang kedua di dalam fikih ibadah, yaitu seputar ibadah sholat. Dan pembahasan ibadah sholat yang hari ini akan kita lanjutkan, kalau dari sistematika buku yang saya tulis masih terkait dengan pengantar, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas pengantar tentang hubungan antara sholat dan waktu. Nah sekarang kita akan membahas jemaah sekalian hubungan antara sholat dan tempat sholat, karena ibadah sholat ini termasuk ibadah yang membutuhkan tempat, ya, bahkan menjadi salah satu di antara syarat sahnya ibadah sholat, yaitu dipastikan tempatnya harus suci dari najis. Ya. Beda dengan ibadah-ibadah yang lainnya mas kalian. Puasa tidak butuh tempat, ya, puasa aja. Kemudian zikir juga nggak butuh tempat. Lalu bayar zakat juga tidak butuh tempat. Jadi kalau bapak ibu sekalian mau bayar zakat, kemudian ketemu sama amil zakatnya di jalan, pinggir jalan lalu bayar zakat, boleh apa-apa. Gak mesti yang namanya bayar zakat itu di masjid, ya, di mana saja boleh. Termasuk bahkan jemaah sekalian, sebagian besar aktivitas haji itu pun sebenarnya ya memang ada tempatnya, tapi tidak disyaratkan sebagaimana syarat sholat. Ya, jadi dari sekian aktivitas haji itu pak, yang disyaratkan seperti sahnya sholat yaitu suci dari najis itu hanya ketika kita tawaf saja. Ya, ada pun wukuf di Arafah, sa'i antara Safa Marwah, kemudian mabit di Mina, Muzdalifah, nah itu tidak disyaratkan kita harus suci dari najis, ya. Yang disyaratkan harus suci dari najis dalam aktivitas ibadah haji hanyalah ketika kita sedang tawaf. Makanya Nabi SAW mengatakan at-tawafu bil baiti salatun illa anna Allah halla fihil kalam, bahwa tawaf itu hukumnya sama seperti sholat, ya, bedanya kita boleh berbincang-bincang di dalamnya. Nah jadi maka bisa kita simpulkan ya mas kalian, sebenarnya kebanyakan ibadah dalam Islam itu tidak terkait dengan tempat, ya, tapi yang sangat erat terkait dengan tempat, bahkan menjadi syarat sahnya adalah ibadah sholat. Nah karena itulah kita akan bahas secara khusus terkait dengan masalah tempat sholat ini jemaah sekalian, yang mana kalau dari sisi syaratnya pak, pada dasarnya sih semua tempat boleh kita jadikan sebagai tempat sholat, ya.
Cukup setidaknya yang menjadi syarat utamanya hanya satu saja, walaupun nanti sebenarnya ulama kita juga akan menyebutkan Pak, ada beberapa tempat yang dilarang kita sholat di situ karena alasan di luar syarat yang akan kita bahas. Tapi kalau kita bicara tentang tempat itu harus seperti apa, syaratnya sebenarnya cuma satu saja, yaitu suci dari najis. Ya, adapun kalau untuk tempat-tempat yang lain, nanti ini sifatnya sih tidak terkait dengan keabsahan sholatnya, tapi terkait dengan faktor kedaruratan. Ya, misalnya jemaah sekalian, misalnya Pak, di antara tempat yang dilarang untuk sholat, ya, misalnya yang kita sebutkan lagi, yaitu tempat yang biasa dipakai manusia untuk selalu selalu melewatinya, ya, jalan tol misalnya Pak, ya, jalan-jalan yang ada kendaraan. Nah, kita boleh nggak sholat di situ Pak? Sholat di jalan tol. Nah, artinya kan sholat di jalan tol itu boleh kalau aman dari bahaya kan? Nah, bukan karena dia suci atau najis, gitu ya. Nah, maka tadi saya katakan bahwa di luar syarat suci dari najis bisa jadi dilarang kita sholat di suatu tempat, tapi konteksnya karena bahaya, gitu. Tapi kalau tidak lagi berbahaya ya nggak ada masalah sholat di situ. Yang penting dia suci dari najis. Nah, karena itulah sekali lagi saya tegaskan jemaah sekalian, syarat sahnya tempat bisa dipakai sholat itu cuma satu saja, yaitu dia suci dari najis. Walaupun tempatnya aman tapi bernajis, ya tetap nggak bisa kita pakai untuk sholat. Nah, jadi maka syaratnya cuma satu saja, at-thaharah minan najasah, yaitu suci dari najis. Hal ini seperti disebutkan dalam surah Al-Baqarah 125. Ya, dasarnya Al-Baqarah 125. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud." Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, sembari Allah berfirman kepada keduanya, "An tahhira", sucikanlah baiti, rumahku, yaitu Ka'bah dan sekitarnya, untuk siapa? Lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'i as-sujud, untuk orang-orang yang sedang melakukan tawaf, i'tikaf atau melakukan rukuk dan sujud, yaitu ibadah salat. Nah, jadi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim dan Ismail ini Pak untuk mensucikan rumahnya, yaitu mensucikan Ka'bah dan sekitarnya, itu punya dua tafsir kata para ulama. Tafsir yang pertama secara maknawi, maksudnya mensucikan dari sesembahan selain Allah. Ya, karena dalam surat Al-Jin kalau nggak salah, ya, Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah rumah Allah yang jangan engkau seru di dalamnya selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna yang pertama. Dan makna yang kedua Pak, sucikanlah di sini maksudnya adalah mensucikannya dari benda najis, yaitu benda-benda yang tidak layak ada di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi maka berdasarkan ayat ini para ulama sepakat syarat dari sahnya sholat adalah tempat itu suci dari najis. Nah, sedangkan jemaah sekalian dari sisi hukumnya tempat sholat bisa kita bedakan dari sisi hukum menjadi tiga. Ada tiga hukum terkait dengan tempat sholat. Yang pertama adalah tempat yang paling afdol untuk kita pilih sebagai tempat sholat. Yang kedua, tempatnya boleh itu Pak artinya ya nggak punya keutamaan khusus, ya. Dan yang ketiga, dilarang. Jadi ada tiga hukum terkait dengan tempat sholat: afdol, boleh, dan terlarang, ya. Nah, tempat yang paling afdol jemaah sekalian untuk kita pilih sebagai tempat sholat ada tiga tingkatan. Yang paling afdol ada lagi yang artinya yang paling afdol ini Pak diantaranya ada yang lebih afdol daripada yang lain, ya. Yang pertama, tempat yang paling afdol yang pertama untuk kita pilih sebagai tempat sholat jelas adalah al-masajidus tsalatsah, 3 masjid mulia, 3 masjid yang menjadi tempat tersuci di dalam ajaran Islam, yaitu masjid yang pertama adalah masjid yang ada di Mekkah Al-Mukarramah, namanya Al-Masjidul Haram. Yang kedua adalah masjid yang ada di kota Al-Madinatul Munawwarah, yaitu Al-Masjidun Nabawi. Dan yang ketiga adalah masjid yang ada di Yerusalem Palestina, yaitu Al-Masjidul Aqsa. Yang mana
ketiga masjid ini memiliki keutamaan dari aspek pahala yang berbeda dengan masjid-masjid yang lain. Bahkan antara tiga masjid ini Pak juga punya kualitas pahala yang berbeda-beda ya. Nah, tadi urutannya adalah yang paling utama Masjidil Haram, urutan kedua Masjid Nabawi, urutan ketiga Masjidil Aqsa. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tabrani, "Fadlus salati fil Masjidil Harami ala ghairihi bi mi'ati alfi salatin." Keutamaan salat di Masjidil Haram dibandingkan salat di tempat yang lain mencapai 100.000 kali lipat. Bi mi'ati alfin. Mi'ah alfin itu artinya 100.000. Jadi sholatnya kita di sana, misalnya sholat maghrib Pak, dibandingkan dengan sholat maghrib di Masjid Ijabah, sama seperti kita sholat selama 100.000 kali lipat. Berarti seandainya kita sholat 5 waktu di sana Pak, dibandingkan dengan sholat 5 waktu di tempat lain, 100.000 itu berapa tahun umur kita sholat di Ijabah? 365 hari, berarti kan 100.000 dibagi 365 kan? Ya saya 100.000 dibagi 365. Ini saya mau nanya gitu-gitu kan Pak, biar kita, biasanya orang manusia itu kan sifatnya materialistis gitu kan. Pahala itu hitung-hitungan. Biar kita termotivasi. Anggaplah Pak, kita genapkan saja lah 1 tahun itu misalnya 500 hari misalnya ya, 1 tahun 500 hari. Berarti 100.000 dibagi 500 itu berapa? Berapa tahun Pak? Banyak. Tapi berapa hitungannya ya? Nah, jadi kalau 100.000 berarti kalau 1.000 saja kan 2 tahun ya. 1.000 saja 2 tahun. Kalau kita anggap 500 itu 1 tahun. Berarti kalau 100.000 Pak, berarti 200.000. Ya betul ya. 200 tahun. 200 tahun Pak. Nggak ada di antara manusia yang hari ini masih hidup sampai 200 tahun Pak. Itu baru satu sholat 5 waktu ya, baru sehari gitu kan. Bagaimana kalau berulang kali gitu ya. Nah, itu makanya saya pernah dengar ceramah seorang ustadz gitu Pak. Ya kebetulan ustadz ini punya travel umroh Pak. Jadi dia memotivasi orang untuk umroh dengan cara ini Pak. Ya, biar daftar umrohnya sama beliau gitu. Ya, artinya uang yang kita keluarkan, anggaplah 30 juta Pak hari ini misalnya ya, umroh yang standar misalnya 30 juta, dibandingkan dengan kita dapat pahala sholat di sana seperti kita berumur 200 tahun, mana pilihan kita Pak kira-kira? Keluar 30 juta atau dapat pahala umur 200 tahun Pak? Nah, ya kalau logika orang beriman ya, kalau logika orang beriman itu Pak ya, yang artinya dia nanti berharapnya pahala di akhirat ya, apa nilainya 30 juta dibandingkan umur beribadah selama 200 tahun ya. Nah, itu jadi ya terima marketing lewat pahala di akhirat. Nggak apa-apa ya, nggak ada masalah gitu ya, selama kita mampu ya. Apa salahnya kalau kita berusaha untuk beribadah umrah atau beribadah haji ya. Nah jadi maka sekali lagi ini satu motivasi ya, agar kita bisa beribadah di sana, dan mudah-mudahan Allah beri kesempatan untuk kita bisa beribadah di Masjidil Haram ya. Baik, kemudian kata Nabi SAW, wa fi masjidi alfu sholatin. Adapun di masjidku, yaitu Masjid Nabawi, kata Nabi SAW, sebanyak 1.000 kali lipat. 1.000 kali lipat. Saya kemarin alhamdulillah Pak berkesempatan menemani ibu untuk umroh pertama kali dalam hidup saya. Memang luar biasa Pak, dua masjid ini, Masjidil Haram sama Masjidil Nabawi. Bisa dikatakan ini dua tempat yang hidup 24 jam Pak. 24 jam hidup. Bahkan bukan hanya yang ibadah Pak, yang jualan sama belanja pun 24 jam. Jadi kalau di tempat-tempat lain Pak, mungkin mal-mal gitu ya, itu bukanya jam 9 pagi gitu ya. Di sana itu Pak, kita baru selesai sholat subuh keluar masjid itu sudah pada buka tuh mal-mal Pak, sekitar Masjid Nabawi sama kalau Masjid Nabawi tidak, Masjid Haram. Ya, karena di Masjid Haram itu kan di sampingnya ada tower Zam-Zam ya. Nah, itu yang katanya per malamnya bisa 30 juta itu Pak, hotel di situ. Jadi di bawah tower Zam-Zam itu sekitar berapa tingkat itu adalah pusat perbelanjaan mal-mal. Ya. Jadi pusat perbelanjaan itu Pak, kita keluar sholat subuh berjamaah di sana ya, itu sudah pada buka tuh ngajain belanjaannya. Makanya saya katakan ini adalah tempat yang hidup selama 24 jam. Tapi yang saya rasakan kurang Pak ya, pengalaman saya pribadi ke sana itu
Dan saya ketemu langsung dengan ini. Jadi yang kurang di sana itu padan banyak tutup tokonya adalah toko-toko kitab agama, toko-toko yang menjual buku-buku Islam. Saya ketemu di sana cuma satu toko Pak, itu pun kecil, cuma di pojok. yang menjual kitab-kitab karyanya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Jadi wakaf dari mantan mufti Arab Saudi yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Jadi beliau punya banyak karya, itu dijual oleh yayasannya. Cuma satu itu aja Pak. Saya tanya sama si penjualnya ini, limadza lam yujad aw lam tujad makatib tijariyah di syira'il kutub, saya. Kenapa tidak ada yang menjual buku-buku di sekitar Masjid Haram gitu kan? Cuma di satu ini aja, di kecil gitu kan? Apa dia bilang Pak? Hah? La ahad yuridu an yashtari, enggak ada satupun yang mau beli daripada dari yang menghadiri tidak ada satupun yang beli dari orang-orang yang mau berangkat umroh. Artinya banyak tutup gara-gara enggak ada pembelinya gitu kan. Ya, lebih banyak yang beli di sana itu ya apa? Ya oleh-oleh, baju, sejadah, makanan, ya coklat gitu. Ya. Di satu sisi Pak, di samping enggak ada yang mau beli buku itu beratin koper. Jadi pada nggak ada yang beli di sana itu ya. Makanya ini salah satu yang saya sayangkan sebenarnya. Kenapa di pusat pusat ibadah dan keilmuan umat Islam Mekah dan Madinah malah sangat minim sekali yang namanya tempat-tempat untuk kita belajar agama ya. Walaupun di Masjid Nabawi sama Masjidil Haram ya banyak majelis ada berbagai bahasa ya, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Arab, ada bahasa bahkan ada bahasa-bahasa selain yang mungkin yang saya dengar sih bahasa orang Asia Selatan ya, Pakistan, Urdu dan semacamnya. Tapi ibu saya pas mengajak saya untuk umroh ke sana Pak, ibu saya bilang kan, ini biar kamu nanti kalau ibu ada butuh bisa pakai bahasa Arab ngobrol sama pedagangnya gitu. Yaudah saya jadi artinya posisi saya itu sebagai penerjemah Pak, tujuannya sebagai guide gitu kan. Tapi apa yang terjadi Pak? Setiap kali belanja di sana Pak, bahasa saya nggak kepake. Semua pedagangnya bisa bahasa Indonesia. Jadi ngapain pakai bahasa Arab gitu. Nah, jadi mungkin ini saking orang Indonesia itu, tapi memang wajah Indonesia di sana familiar Pak. Ngelihat orang Indonesia mau di mana-mana kan di sana. Dan kebanyakan yang berdagang orang Indonesia, makanya pada ahli bahasa Indonesia itu para pedagangnya. Nah ini tempat yang hidup 24 jam, mau urusan akhirat ataupun urusan dunia ya. Nah mudah-mudahan sekali lagi kita berharap bisa berangkat ke sana. Baik, kemudian yang ketiga Pak ya, Nabi SAW mengatakan wa fi masjidi Baitul Maqdis 500 shalah, dan salat di Masjid Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa nilainya sebanyak 500 kali lipat. Jadi perbandingannya 100.000 dibandingkan 1.000 dibandingkan 500. Jadi yang paling banyak tetap adalah Masjidil Haram. Walaupun ulama kita Pak berbeda pendapat. Sebenarnya yang paling mulia itu Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Ya, itu ulama kita beda pendapat. Kalau dari sisi nilai pahala sholat jelas Masjidil Haram lebih utama daripada Masjid Nabawi gitu ya. Tapi ada yang mengatakan Pak, Masjid Nabawi lebih utama daripada Masjidil Haram karena di Masjid Nabawi itu berada jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya terdapat jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi keberadaan jasad Nabi Muhammad di Masjid Nabawi menyebabkan sebagian ulama berpendapat bahwa Madinah lebih utama daripada Mekah. Ya, karena kenapa? Sebab Mekah itu dimuliakan lewat doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, sedangkan Madinah dimuliakan lewat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim, siapa yang paling mulia Pak? Ya jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad atau Madinah lebih utama daripada Mekah. Ya, sama seperti gini Pak, ya. Imam As-Suyuti itu pernah menyebutkan dalam kitabnya Al-Khasaisul Kubra perbandingan kemuliaan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Adam alaihissalam. Jadi beliau mempertanyakan Pak dalam kitabnya, ya, beliau mempertanyakan seperti ini pertanyaannya Pak. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam, tapi tidak memerintahkan kepada malaikat sujud kepada Nabi Muhammad SAW? Berarti yang paling mulia siapa? Nabi Muhammad apa Nabi Adam? Siapa?
Dalam kata Nabi Adam. Nah, dijawab oleh Imam Suyuti. Imam Suyuti pernah menjawab, tetap lebih mulia Nabi Muhammad daripada Nabi Adam karena dua sebab. Sebab yang pertama, jemaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam, Allah tidak ikut sujud. Tapi hanya malaikat. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ikut bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, Allah dan malaikatnya bersalawat. Artinya Pak, ya, salawat ibadah bukan? Ibadah. Ya, malaikat sujud kepada Adam hanya malaikat, Allah tidak ikut di dalamnya. Tapi Allah memerintahkan malaikat salawat, Allah pun ikut bersalawat kepadanya. Maka siapa yang lebih mulia? Nabi Muhammad atau Nabi Adam? Allah SWT, Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama Pak. Alasan yang kedua, kata Imam Suyuti, ya, sepanjang hidupnya malaikat sujud kepada Adam cuma sekali aja. Cuma sekali aja Pak. Ya. Tapi lihat ayat yang tadi kita baca, innallaha wa malaikatahu yushollun. Ya, yushollun itu Pak dalam bahasa Arab disebut fi'lul mudhari, kata kerja yang aktivitasnya itu istimrar, terus menerus. Dalam arti ketika malaikat sujud kepada Nabi Adam hanya sekali saja dan tidak pernah lagi sujud kepada Adam. Tapi malaikat dan Allah bersalawat kepada Nabi sepanjang waktu sampai kita tidak tahu batas waktu kapan kemudian Allah dan malaikat tidak lagi bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya salawat kepada Nabi tidak ada batasnya, tapi sujud kepada Nabi Adam itu ada batasnya. Maka berdasarkan ini tetap yang mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Maka merugilah orang-orang yang tidak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini perspektif yang agak beda. Allah bisa memilih siapapun untuk dimuliakan atau dihinakan. Tapi Allah sendiri berfirman, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Ya, min rusuli atau min sama saja. Jadi bagi Allah itu bisa memuliakan siapa aja, tapi bagi kita itu nggak boleh membedakan. Bagaimana itu? Ya. Nah ini kita harus merujuk kepada tafsirnya Pak, bahwa yang dimaksud dengan la nufarriqu baina ahadin min rusulih itu maksudnya adalah fil imani bihim. Kita tidak boleh membeda-bedakan para rasul, itu maksudnya dalam konteks beriman kepada mereka. Bukan dalam konteks sebagian nabi punya keutamaan atas sebagian yang lain. Jadi di dalam tafsirnya para ulama, karena sebelumnya bicara apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min amanar rasul bima unzila ilaihi min bukan, mana ayatnya dua? Ya, betul aja. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihim kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Jadi konteks ayatnya Pak kembali kepada potongan ayat sebelumnya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihim amanar rasulu bima unzila ilaihim amanar rasulu bima unzila ilaihim unzila ilaihim. Ya, intinya Pak adalah ayat ini yang ada kalimat la nufarriqu itu adalah perintah terkait dengan beriman. Maka dalam konteks inilah para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan para nabi itu adalah keimanan kita kepada mereka. Dalam arti Pak, batal keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW kalau kita tidak beriman kepada Nabi Isa. Batal iman kita kepada Nabi Musa kalau kita tidak beriman kepada Nabi Nuh. Ya, jadi keimanan kepada semua nabi ini yang diinformasikan oleh Allah harus bersifat mutlak. Tapi ketika kita bicara siapa di antara nabi yang paling mulia, jelas setiap nabi punya perbedaannya. Bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa nabi yang paling mulia setelah Nabi Muhammad adalah ulul azmi minar rusul, yaitu 5 nabi yang disebut dengan ulul azmi. Nah, maka Nabi SAW juga pernah bersabda Pak, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Sesungguhnya aku adalah penghulu seluruh manusia, tetapi itu sebagai bentuk kemuliaan untuk diriku. Artinya Nabi sendiri membedakannya dengan, artinya Nabi SAW membedakan dirinya sendiri dengan para nabi. Ya. Walaupun Nabi SAW juga kadang tawadhu Pak. Ya, bukan kadang sih, beliau seorang yang tawadhu. Ya. Ketika Nabi SAW didatangi seorang sahabat Pak, sahabat ini sebelumnya memukul kepala seorang Yahudi.
Ya, karena orang Yahudi itu mengatakan bahwa semua nabi itu yang paling mulia adalah Nabi Musa. Nah, lalu tersinggunglah seorang sahabat Ansor, kemudian dipukul kepala orang Yahudi ini, Pak. Dan ketika dipukul, kemudian orang Yahudi ini, Pak, ngadu kepada Nabi Muhammad karena dipukul oleh sahabatnya. Maka kemudian Nabi bertanya kepada sahabat yang memukul, kenapa Anda memukul orang Yahudi ini? Ya, karena dia mengatakan bahwa Nabi Musa lebih mulia daripada para nabi, sedangkan aku meyakini bahwa engkau lah nabi yang paling mulia. Nabi tidak menyalahkan, Pak, sahabat tersebut. Tapi Nabi SAW malah mengatakan, ya, aku diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ketika hari kiamat dibangkitkan, akulah yang menjadi orang yang pertama dibangkitkan. Tapi ketika aku dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku lihat Nabi Musa sedang bergelantungan di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sabda Nabi ini, Pak, kira-kira siapa yang pertama dibangkitkan? Sebenarnya Nabi Muhammad, Pak, tetap Nabi Muhammad. Ya, kata Nabi SAW, ana awwalu man syaqqa fil ardi au minal ardi. Aku adalah orang yang pertama kali dibangkitkan. Tapi Nabi menambahkan, ketika aku dibangkitkan, aku melihat Nabi Musa bergelantungan di arasy. Itu sebenarnya, Pak, tujuannya untuk mengikat hati orang Yahudi ini untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya Nabi SAW itu, Pak, dulunya awal-awal sangat senang dekat hubungannya dengan orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan Nabi pun berpuasa pada tanggal 10 Muharram, walaupun nanti di akhir-akhir menjelang wafat beliau memerintahkan para sahabat untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Nah, jadi sekali lagi, bukan berarti ketika kita mengatakan bahwa nabi yang satu lebih mulia daripada nabi yang lain, ini pertentangan dengan ayat la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Karena konteks la nufarriqunya bukan kemuliaannya, tetapi keimanannya kepada mereka. Nah, itu karena bisa dibaca pada ayat sebelumnya. Itu, Pak, ya. Nah, ini tafsirnya seperti itu. Baik, jadi sekali lagi jamaah sekalian, masjid yang paling mulia yang pertama adalah 3 masjid ini dengan urutan yang tadi kita sebutkan. Nah, yang kedua, Pak, yang kedua adalah tempat yang paling utama untuk kita pilih sebagai sebagai tempat sholat adalah masjid. Apapun masjidnya atau dimanapun masjidnya, ya. Dimanapun masjidnya itu memiliki kemuliaan yang di bawah 3 masjid yang tadi kita sebutkan. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis dari Imam Bukhari dan Muslim, "Salatul rajuli fil jama'ati taqafu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dha'fa." Ya, kata Nabi SAW, salatnya seseorang berjamaah di dalam masjid itu lebih utama daripada dia sholat di rumahnya atau di pasarnya, meskipun berjamaah. Karena di sini konteksnya, Pak, untuk menjelaskan bukan jamaahnya, tapi untuk menjelaskan kemuliaan tempatnya. Ya, walaupun sama-sama jamaah tapi berbeda. Dan nilai pahalanya 25 dhi'fa, yaitu 25 kali lipat. Dalam riwayat yang lain disebutkan 27 dhi'fa, 27 kali lipat. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkannya, Pak? Nah, disinilah tafsir hadis berikutnya menjelaskan kemuliaan tempat, bukan sholat jamaahnya. Nabi mengatakan, wa zalika annahu idza tawadda'a fa ahsanal wudu. Ya, yaitu ketika seseorang berwudu dari rumahnya, dia berwudu dengan sempurna, tsumma kharaja ilal masjid. Lalu dia kemudian keluar dari rumahnya menuju masjid. La yukhrijuhu illa shalah. Tiada dia keluar menuju masjid itu kecuali niat utamanya adalah untuk ibadah salat, maka pahalanya kata Nabi, lam yaqtu khutwatan illa rufi'at lahu darajah wa hutta anhu biha khati'ah. Yang mana setiap langkahnya itu mengangkat 1 derajat dan yang satunya lagi menghapus dosa. Fa idza shalla, dan ketika dia salat di dalam masjid tersebut, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi mushallah. Malaikat terus bersolawat kepadanya selama ia masih berada di dalam masjid, meskipun tidak sedang sholat. Ya, ketika dia berada di masjid, kita hari ini detik ini, Pak, lagi duduk-duduk di majelis ini, malaikat terus bersolat kepada kita. Nah, nggak usah ditanya, Pak, malaikat haus apa nggak sholawatnya. Ya, karena malaikat itu tidak makan tidak minum, ya, terus bersolat kepada kita. Dan apa ucapan sholawatnya, Pak? Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berikanlah sholawatmu kepadanya, ya Allah, rahmatilah dirinya. Coba bayangkan, Pak, ini orang yang menyadari besarnya pahala menghadiri masjid, luar biasa tidak akan mengabaikan doanya malaikat ini. Karena makna Allah bersalawat kepada kita itu, Pak, Allah mengampuni dosa kita. Ya, jadi sholawat itu kan ada 3, ya. Sholawat Allah kepada manusia itu maksudnya rahmat dan ampunan.
salawat malaikat kepada manusia itu maknanya istighfar. Jadi memohonkan kepada Allah ampunan untuk manusia tersebut. Dan salawat manusia kepada sesama manusia itu untuk meninggikan derajatnya. Makanya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW itu Pak untuk meninggikan derajat beliau, bukan karena beliau butuh salawat kita. Ya, karena ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad kan itu sebagai harapan ya, walaupun Nabi sudah ditetapkan Pak ya, agar beliau mendapatkan maqamah mahmudah, dan balasannya adalah kita mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi mengatakan wala yazalu ahadukum fi sholatin man tadara shalah, dan selama dia menunggu antara waktu-waktu salat, hakikatnya dia masih dihitung mendirikan salat. Jadi kita nunggu antara maghrib sampai isya ini Pak dihukumi dengan 2 pahala sekaligus. Pertama salawat dari malaikat, dan yang kedua kita sendiri tetap mendapatkan aliran pahala ibadah sholat. Nah itu semua bisa didapatkan kalau sholatnya di mana? Di masjid. Ya, sholat di masjid. Kalau di rumah ya sholat aja dapat pahala gitu. Tapi tidak dapat pahala kita mendapatkan ibadah ini. Apalagi tadi dari sejak sebelum masuk masjid pun kita sudah dapat pahala yang melipat dan dihapuskannya dosa. Nah bagaimana jemaah sekalian kalau berangkat ke masjidnya tidak jalan kaki Pak? Ngitungnya gimana? Nah, dan siapa yang paling banyak pahala berangkatnya ke masjid Pak? Di antara yang hadir. Tapi saya katakan Pak, ya yang ngitung pahala itu Allah. Kita masrahin aja sama yang ngitung gitu ya. Yang pasti kita yakin ada pahalanya lah gitu ya. Tapi saya ingin mengatakan begini Pak, motivasi nih ya, yang misalnya masih kerja ke kantor di Jakarta atau di Depok atau di Bogor ya. Nah biasanya kan di perkantoran rata-rata ada masjid Pak ya. Nah biasanya karyawan-karyawan yang tinggalnya jauh dari perkantoran ini atau dari tempat dia kerja Pak, di situ ada masjid, ya kemungkinan besar kan sholat zuhurnya di masjid kantornya kan. Nah maka saya ajarkan Pak, biar sudah dapat pahala langkahnya dihitung sholat, dari rumahnya itu sudah niat mau sholat di sana Pak. Ya, daripada dihitung pahalanya dari tempat kerjanya ke masjid yang cuma berapa meter. Ya mending dari rumah gitu kan. Bayangkan Pak kalau bisa ada di sini siapa yang kerja di Jakarta Pak, daerah Gatot, Sudirman, ada. Ya. Nah hitung aja Pak, kira-kira berapa langkah dari Depok ke Gatot Subroto. Ya. Dan setiap hari bayangkan jauh Pak. Gitu. Tapi kalau kita baru niat saya mau ke masjid, baru niatnya dia ke masjidnya itu Pak, baru niatnya ketika kita sudah di atau artinya kan kita langsung ke kantor ya, kita langsung ke kantor, kita langsung kerja di sana, waktu zuhur masuk baru kita niat mau ke masjid. Ya dihitung pahalanya ya dari meja kita kerja itu ke masjid. Nah, tapi kalau kita niatnya dari sejak di rumah, nah itu lihat aja panjangnya perjalanan itu. Nggak masalah. Belum wudu. Kalau masalah wudu kan bisa wudu dari rumah. Masalah nanti. Oh, ini mudah. Ya udah nggak apa-apa. Ya paling tidak niatnya lah insyaallah ya. Atau ada gini Pak, kalaupun kita terlambat karena udah pensiun, ajarkan ke anak kita Pak. Karena ketika anak kita melakukan itu lewat ajaran kita, nah, maka perbuatan anak kita pun pahalanya akan mengalir kepada kita. Ya. Sama seperti saya menyampaikan kepada bapak hari ini Pak, saya sampaikan kepada bapak. Ya mungkin tempat ngajar saya nggak jauh Pak, tapi kan bapak misalnya ada kerjanya jauh-jauh. Semua yang meniatkan seperti yang saya sampaikan Pak, pahalanya pun mengalir kepada saya. Nah, jadi walaupun tidak ada istilah terlambat, kalaupun kita nggak sempat melakukannya, bisa kita ajarkan ke orang lain. Dan ini kan sebenarnya mudah nih, nggak perlu jadi ustaz. Nyampaikan ilmu kayak gini mudah sekali dan tidak melanggar syariat. Nah jadi maka niatkanlah setiap kali, atau bisa dikatakan begini Pak, atau bisa dikatakan begini sebagai salah satu memperbanyak pahala kita. Setiap kita keluar rumah Pak, melakukan perjalanan, niatkan juga dalam perjalanan itu untuk kita sholat di masjid. Meskipun misalnya bisa jadi Pak, awalnya kita niatnya mau belanja di pasar misalnya, mau belanja di mall, atau misalnya kita mau silaturahim ke rumah keluarga kita ya. Tapi kan kemungkinan besar Pak, ketika bertemu waktu sholat, kalau bisa ke masjid kan kita ke masjid. Nah itu dihitung pahala langkahnya itu dari sejak keluar dari rumah. Nah, jadi maka niatkan setiap kali keluar dari rumah menuju masjid. Toh kalaupun akhirnya nggak jadi ke masjid Pak, rugi nggak? Nggak rugi niatnya, udah dihitung pahala gitu kan. Nah, daripada nggak sama sekali berniat. Nah, jadi sebenarnya mau dapat pahala itu mudah Pak.
Ya dalam arti masuk surga itu mudah Pak. Yang sulit selamat dari neraka itu aja Pak. Masuk surga itu mudah sebenarnya. Tapi masalahnya ya tadi apa, membeli surga itu apa harus pakai ilmu, harus pakai ya sama seperti ya mohon maaf saya cerita lagi terkait dengan umroh itu Pak ya. Dan ini saya setuju sekali dengan ceritanya Ustaz Abdul Somad Pak. Salah satu di antara yang saya tidak setuju dengan jamaah umroh yang ke Madinah khususnya Pak, dua. Yang pertama Pak, ya di Madinah mereka dengan sangat mudah mengeluarkan suara-suara yang keras, mengeraskan suara maksud saya Pak. Padahal di antara adab kita berada di Madinah itu tidak mengeraskan suara. Yang mana potensi orang yang mengeraskan suara di Madinah Pak, amal solehnya sia-sia. Perkara sederhana tapi amal solehnya sia-sia. Apa dasarnya? Dasarnya surat Al-Hujurat di awal ayat kedua. Allah mengatakan dalam surah Al-Hujurat ayat kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum antum la tash'urun. Kata Allah SWT, wahai orang-orang beriman, la tarfa'u, ayat kedua dari surah Al-Hujurat, janganlah engkau mengeraskan suaramu ketika berada di dekat Nabi. Makanya Imam Malik bin Anas Pak, ya beliau berpendapat ayat ini berlaku sampai hari kiamat, bukan ketika Nabi masih hidup saja. Ya, karena Nabi berada di sana jasadnya, dan disebutkan dalam hadis bahwa al-anbiya'u ahya'un yusalluna fi quburihim. Para nabi itu hidup dan mereka sholat di dalam kuburnya masing-masing. Jadi ketika kita berada di Madinah Pak, ayat ini masih berlaku. Jangan kita mengeraskan suara, dan janganlah engkau memanggil nama Nabi Muhammad seperti engkau memanggil sesamamu. Misalnya, ya, woi Muhammad. Kita panggil ya Nabi Muhammad. Bahkan ketika kita berada di sana saat ziarah Raudhah Pak, itu nggak boleh juga mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah, boleh. Kita menggunakan kalimat yang lirih. Nah, apa balasannya dalam surat Al-Hujurat ayat 2 itu Pak? Kata Allah Ta'ala, "Wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum." Yang dengannya kalau engkau kemudian melanggar aturan ini, amalmu menjadi sia-sia wa antum la tashurun, dan engkau tidak tidak menyadari bahwa amalnya menjadi sia-sia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya itu tadi, kadang saking semangatnya beribadah, mau nyium Hajar Aswad, mau ke Raudhah, nah itu sampai sikut sana sikut sini. Ya, kalau ada yang lagi sholat kepalanya diinjak. Nah itu juga harus dihindari gitu ya. Jadi ya artinya gini Pak, yang ingin saya katakan adalah ibadah pun harus ada ilmu. Nah seperti tadi yang mohon maafnya yang tadi kita belum tahu bahwa setiap kali kita keluar dari rumah kan bisa kita dapat pahala. Ya tapi kan ya tadi karena mungkin keilmuan yang belum kita ketahui, nah itu membuat kita terbatas mendapatkan pahalanya. Ya. Jadi maka beribadah harus berdasarkan kepada ilmu. Baik, kemudian yang ketiga jemaah sekalian, yang ketiga Pak, tempat yang paling utama untuk kita jadikan sebagai tempat sholat. Tadi yang pertama apa? Tiga masjid. Ya. Kemudian urutan yang kedua adalah masjid. Nah urutan yang ketiga Pak, urutan yang ketiga yang juga punya kemuliaan yang lebih daripada tempat-tempat yang lain adalah rumah kita sendiri. Rumah kita sendiri. Khususnya kalau rumah kita ini kita isi dengan sholat sunnah. Nah ini jadi artinya jangan kita abaikan bahwa rumah kita punya hak untuk diisi di dalamnya ibadah sholat. Ya, kata Nabi SAW, "Idza qada ahadukumus sholata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min sholati." Jika seorang di antara kalian sudah melaksanakan sholat fardunya di dalam masjid, maka hendaklah ia memberikan jatah sholat untuk rumahnya. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min sholatihi khairan. Karena Allah jadikan sholat tersebut sebagai cahaya untuk rumahnya tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, jadi artinya tempat yang mulia yang ketiga untuk kita jadikan tempat sholat adalah rumah. Lalu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Alaikum bis sholati fi buyutikum, fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi illa sholatal maktubah." Hendaknya kalian sholat di rumah kalian masing-masing, karena sesungguhnya sholat yang terbaik dilakukan oleh seorang hamba adalah di dalam rumahnya, kecuali sholat fardu. Jadi sholat fardu tetap yang paling utama di dalam masjid. Tapi untuk rumah kita Pak, jangan kita lupakan ada sholat sunnah yang bisa kita jadikan untuk memenuhi hak-hak dari
rumah kita, ya sholat duha, sholat tahajud, termasuk sholat rawatib, ya. Tapi kalau sholat rawatib Pak, bahkan Nabi Muhammad SAW itu Pak, sholat rawatibnya selalu di mana? Di rumah. Tapi dalam konteks Pak ya, Nabi SAW sholat rawatib di rumah karena antara rumah sama tembok masjidnya itu sama Pak. Loh kalau kita Pak, rumah kita agak jauh, sholat qobliyahnya di rumah, ya. Datang ke masjid, nah, udah selesai sholatnya gitu ya. Jadi jangan disamakan gitu ya. Nah, jadi maksudnya yang wajar Nabi Muhammad sholat rawatibnya selalu di rumah gitu, karena antara rumah beliau dengan Masjid Nabawi itu berdempetan ya. Tapi kalau kita misalnya mau memenuhi sholat rawatib kita di rumah, misalnya Pak sholat ba'diyahnya di rumah, maka di antara tradisi para sahabat Nabi Pak yang rumahnya berjauhan adalah kalau sholat ba'diyah Jumat 2 rakaatnya di masjid, 2 rakaatnya di rumah. Tapi intinya adalah kita penuhi juga rumah kita dengan sholat-sholat sunnah ya. Nah jadi ada 3 tempat intinya yang kita dianjurkan untuk mendirikan di dalamnya sholat. Yang pertama 3 masjid, kedua masjid itu sendiri, dan yang ketiga rumah. Mungkin ada sisa waktu yang sedikit, saya ingin menambahkan Pak. Masih ada waktu? Ya. Masih 3 menit ya. Saya ingin menambahkan Pak. Tadi saya sebutkan istilah masjid Pak ya. Kira-kira kalau di musola gimana Pak? Dapat nggak pahalanya 27 kali lipat Pak? Musola. Nah, ini yang perlu diluruskan Pak. Apa itu arti masjid? Apa itu arti musola? Karena ya musola tempat sholat, masjid tempat sujud, ya sama aja. Jadi gini Pak, secara fikih nih Pak, secara fikih ya, sebenarnya tempat sholat yang khusus itu ada 4. Ada jami, masjid, musola, zawiyah. Itu dalam fikih Pak. Kalau surau dalam tradisi orang Aceh. Maksud saya gini, 4 istilah ini yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih berbahasa Arab. Ya, kalau surau bahasa apa? Aceh apa Padang? Langgar. Ada nggak di dalam kitab fikih langgar atau surau Pak? Artinya nanti langgar atau surau ini Pak akan dihukumi berdasarkan 4 istilah ini tadi. Apakah dia jami atau masjid atau musola atau zawiyah. Ya. Nah, kalau jami Pak adalah masjid yang rutin dipakai di dalamnya sholat Jumat, di samping sholat 5 waktu. Itu disebut jami. Nah, sedangkan kalau masjid Pak, tempat yang rutin dipakai sholat 5 waktu, tapi bisa jadi tidak dipakai sholat Jumat. Tapi rutin dipakai sholat 5 waktu. Nah, dalam bahasa kita sebut musola. Tapi sebenarnya Pak dalam istilah fikih tetap disebut masjid. Maka setiap setiap jami adalah masjid, tapi tidak setiap masjid adalah jami. Nah, itu perbedaan. Makanya saya punya dosen dari Mesir Pak, Profesor Murad, yang ajar dulu saya fikih perbandingan mazhab di kampus. Itu beliau termasuk heran dengan masjid-masjid besar di Indonesia. Orang Indonesia ini bukan hanya nama aja yang panjang, masjidnya pun panjang. Ya sudah jami, sudah masjid, jami lagi. Karena kalau di Mesir Pak, masjid-masjid yang dipakai sholat Jumat itu cukup disebut jami, jami aja. Jadi jami Amr bin As misalnya, yang salah satu masjid terkenal di Mesir. Kalau di Indonesia kan enggak Pak, udah masjid pakai jami. Ya sama kayak kita kan, nama kita panjang-panjang Pak. Kalau orang kan nama cuma satu kan. Imam Ghazali itu namanya Muhammad Pak, bapaknya namanya Muhammad, kakeknya juga namanya Muhammad. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi namanya cuma satu. Kalau kita kan enggak Pak, nama bisa 3, nama bisa 4. Baik, nah ini jadi jami itu yang dipakai sholat Jumat, masjid yang dipakai sholat 5 waktu. Nah, musola Pak, nah ini yang secara fikih kurang tepat kalau dipakai dalam pemaknaan yang dipakai oleh masyarakat kita Indonesia Pak. Dalam hadis Nabi SAW itu pernah diriwayatkan Pak, shallal id fil musalla. Hadis dari Imam Muslim. Jadi dalam hadis dari Imam Muslim, Nabi pernah diceritakan oleh Jabir bin Abdullah, shallal id fil musalla. Beliau sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha di musalla. Bayangkan kalau hadis ini Pak, musolanya dipahami seperti yang kita pahami Pak. Sholatnya di musola yang kita pahami, memungkinkan nggak? Nggak memungkinkan. Jadi musola itu dalam istilah hadis Nabi Pak, maksudnya lapangan luas yang dipakai untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Ya, jadi lapangan bola dipakai untuk sholat Id, nah itu disebut musola. Nah
Nah, jadi bukan masjid kecil, bukan masjid kecil. Nah, sedangkan kalau masjid kecil, Pak, yang dipakai sholat 5 waktu, tapi tidak dipakai sholat Jumat, sebenarnya tetap disebut masjid. Ya, tidak disebut musola. Paham bedanya, Pak ya? Makanya kan tidak mungkin ketika Nabi dikatakan sholat di musola kita maknai sebagai masjid kecil, nggak mungkin kan? Nah, yang keempat, Pak, namanya zawiyah. Zawiyah itu yang tadi kita bacakan, yaitu sholat di tempat atau sholat di rumah masing-masing. Jadi kita punya rumah, Pak, di situ kita punya satu kamar khusus dipakai untuk sholat, atau minimal kita pakai di sudutnya itu tempat sholat dengan satu sejadah. Nah, itu disebut dengan zawiyah. Itu disebut dengan zawiyah. Nah, jadi maka tempat sholat ada 4 ini, Pak: jami', masjid, musola, dan zawiyah. Kenapa dibedakan, Pak? Karena dari 4 tempat ini, Pak, yang dimaksud untuk kita bisa dapat pahala 25 kali lipat ketika menuju ke tempat itu hanya berlaku untuk 2 tempat saja, yaitu jami' dan masjid. Sebagaimana kalau kita ingin melakukan i'tikaf di bulan Ramadan, i'tikaf itu sahnya hanya di 2 tempat ini saja, jami' dan masjid. Adapun musola, Pak, walaupun nanti lapangan bolanya dipakai sholat Id, boleh nggak kita i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan di lapangan itu, Pak? Hah? Ya, boleh aja ya. Tapi bukan i'tikaf ibadah. Kalau arti i'tikaf ya, pasang kemah di situ misalnya. Jadi nggak bisa disebut i'tikaf. Nah, tapi ulama kita berbeda pendapat, Pak. Boleh nggak i'tikaf di dalam rumah? Yang disebut dengan zawiyah. Ya. Nah, dalam masalah ini, Pak, semua ulama sepakat laki-laki tidak boleh i'tikaf di zawiyah. Tapi mereka berbeda pendapat untuk kaum wanita. Karena sebaik-baik tempat sholat bagi kaum wanita adalah di dalam rumah. Maka pertanyaannya, apakah i'tikafnya juga afdolnya mereka tetap di dalam rumah? Nah, dalam masalah ini mayoritas ulama berpendapat wanita pun i'tikafnya di dalam masjid. Ya, karena istri-istri Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad wafat semuanya i'tikaf di dalam masjid. Sedangkan mazhab Hanafi, Pak, berpendapat bahwa wanita i'tikafnya yang paling afdol tetap di dalam rumahnya, tapi di zawiyah ya, bukan di dapur sambil ngulek sambal misalnya apa depan televisi, enggak gitu, Pak. Jadi dia di zawiyah dalam arti tempat khusus yang dipakai untuk sholat, dia fokus ibadah di situ. Nah, adapun laki-laki tetap yang namanya i'tikaf di dalam masjid atau jami ya, walaupun pakai mukena tetap di masjid. Maksudnya pakai mukena perempuan di rumah nggak apa-apa gitu, Pak. Nah, maka kesimpulannya, Pak, sebagai penutup, kira-kira ijabah masuk kategori apa dari 4 ini? Jami. Nah, udah gabungin aja, Pak, masjid jami. Masjid jami. Tapi sebenarnya sudah bisa disebut sebagai jami karena dipakai untuk sholat Jumat. Ini kira pelangnya digantikan ya. Sudah jami atau masjid? Udah masuk isya. Nggak, maksud saya pelangnya masih masjid saja atau sudah pakai jami? Masjid saja. Hah? Jaminya nggak ada. Udah tambahin jami. Tambahin jami nanti. Ya tambahin. Tapi saya lihat di Google Map sudah ada jaminya kalau nggak salah, Pak. Coba lihat aja di Google. Ya, maksudnya masjid ijabah sudah ada masjid jaminya kalau di Google Map gitu ya. Tapi kalau misalnya belum ada pelangnya jami ya nggak masalah juga sih, Pak. Nggak harus juga gitu ya. Tapi sudah berstatus sebagai jami ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan jemaah sekalian. Kayaknya udah masuk isya ya. Udah lewat dari tadi mungkin. Baik, mungkin untuk tempat-tempat yang dilarang kita akan bahas insyaallah mungkin pada pertemuan berikutnya, termasuk perdebatan yang seringkali muncul di masyarakat kita, Pak. Apa hukum sholat di masjid yang di sampingnya ada kuburan? Nanti kita akan bahas seperti apa hukumnya oleh para ulama yang menjelaskan, karena Masjid Nabawi, Pak, di dalamnya ada kuburan gitu ya. Baik, mungkin tapi insya Allah akan didapat mungkin pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan, mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah